babnya apa, jadi reviewnya seperti apa. Jadi langkah kedua dan ketiga itu sebenarnya adalah landasan teorinya atau teori yang dipakainya. Sehingga 4 ini sudah masuk di analisis. Jadi teori-teori yang berangkat dari buku atau jurnal itu sebagai dasar untuk menganalisis. Jadi kenapa orang itu kok sulit membaca ayat suci, sulit membaca dan menulis Al-Quran, siswa-siswa itu, baik kelas 2, kelas 3, dan seterusnya itu. Nah ini yang kemudian diuraikan di langkah keempat atau modul keempat. Jadi analisis penentu penyebab masalah yaitu analisis penentu penyebab masalah yang dilakukan adalah penyebab mengakibatkan masalah keagamaan atau masalah yang tema yang dibahas tadi. Begitu. Nah, bedanya di mana dengan yang sebelumnya? Kalau sebelumnya adalah lebih kepada langkah kedua, ketiga itu adalah lebih kepada penyebab masalah tentang terkait dengan teori yang digunakan, begitu ya. Kalau bahasa skripsinya ya di yang pertama itu adalah latar belakang masalah, yang kedua dan ketiga adalah teorinya, yang keempat ini adalah analisisnya atau di bab 4 kalau di skripsi itu biasanya. Gambarannya begitu Bapak Ibu. Sehingga langkah kelima nanti Bapak Ibu mencoba menganalisis solusinya seperti apa. Atau ide jalan keluarnya seperti apa. Itu yang langkah kelima nanti setelah langkah 4 selesai. Sehingga di akhir nanti di langkah keenam adalah aksinya seperti apa. Begitu. Aksi ini lebih kepada solutif yang sifatnya langsung. Bentuk nyatanya seperti apa. Begitu. Nah, makanya Bapak Ibu yang kami minta sebenarnya adalah bentuk narasi-narasi ya. Kalau di skripsi itu kan narasi-narasi atau tesis atau disertasi itu bentuknya narasi-narasi. Bukan intinya atau bukan kesimpulannya bukan. Makanya kalau saya lihat di Bapak Ibu dinarasikan itu kami lihat hanya satu atau dua orang saja yang banyak itu. Itu kira-kira. Ketika saya baca berulang-ulang itu ternyata Bapak dan Ibu semuanya hanya mengungkapkan sekilas atau lebih kepada intisari saja. Padahal yang diminta adalah urean-urean atau dibentuk di narasi yang cukup panjang. Syukur-syukur Bapak Ibu di langkah 1 dan langkah 2 dan langkah 3 itu adalah menggunakan sumbernya seperti body note dengan buku atau jurnal begitu. Nah, sekarang di langkah 4 adalah analisisnya, penentu penyebab masalah itu begitu. Jadi contoh begini misalnya, kalau judulnya atau temanya adalah tentang sulitnya baca tulis Al-Quran pada siswa kelas berapa itu, analisisnya adalah karena rendahnya atau karena misalnya masalahnya adalah rendahnya jam atau sedikitnya jam pelajaran di sekolah tersebut adalah berdampak kepada tidak menguasainya siswa tersebut dan seterusnya begitu. Jadi Bapak Ibu bisa menjelaskan, menarasikan lebih detail di situ. Itu langkah keempat, kemudian langkah kelima lebih kepada solusinya, dan langkah enam adalah bentuk aksi nyatanya seperti itu. Itu Bapak Ibu kira-kira eh, yang perlu diperhatikan di dalam pembahasan di PBL ini. Perlu diperhatikan Bapak Ibu bahwa PBL ini akan sebagai apa istilahnya? Sebagai dasar nanti ketika Bapak Ibu membuat PTK di Lokakarya nanti. Jadi di modul profesional ini akan menjadi materi atau akan menjadi bahan di PTK jadi variabel Z-nya begitu. Sedangkan nanti di modul pedagogi akan jadi variabel X-nya. Sehingga contohnya misalnya begini, rendahnya atau baca tulis Al-Quran ini, upaya meningkatkan baca tulis Al-Quran itu adalah variabel Y-nya melalui metode drill misalnya, itu adalah variabel X-nya. Variabel X-nya itu yang kita bahas nanti setelah modul ke-6 selesai, modul ke-7 itu adalah membahas tentang pedagogi. Begitu Bapak Ibu. Karena di modul K2 itu ada 12. Yang pertama adalah 6 modul di profesional, 4 modul di pedagogi, dan 2 modul adalah kurikulum merdeka serta moderasi beragama begitu.
gambarannya sekilas gitu Bapak Ibu, kira-kira bisa dipahami nggak betul kira-kira? Kalau ada pertanyaan kamu silakan. Karena di template yang terbaru ini kayaknya lebih konkret begitu ya, tidak banyak bertele-tele, dan kami mencoba menyederhanakan supaya mudah dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Sehingga tadi setelah materi seharian di Purworejo, kami menyusun ulang tentang template di PBL ini dan kami kirim pada dosen dan mahasiswa begitu. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan Bapak Ibu. Kalau diam itu berarti ada dua, satu tidak bisa dipahami, yang kedua lagi malas belajar. Silakan. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Izin bertanya Ya, Bapak. silakan. Berarti untuk PBL dari yang pertama nanti dirubah semua Pak. Ini kan sudah sampai modul keempat. Ya. Ini kan sudah sampai modul keempat. Ya. Nanti PBL-nya yang di modul keempat dari awal 1, 2, 3, dan keempat ini diubah semua. Tidak usah. Jadi disesuaikan saja karena ini sudah terlanjur di tengah-tengah, disesuaikan saja. Berarti misalnya Pak Nur Rahman ini temanya apa Pak Nur Rahman? Tentang peserta didik tidak menghargai teman Pak atau orang lain. Tidak menghargai teman, begitu misalnya ya. Istilahnya apa? Tema yang paling pas itu, tidak menghargai teman itu. Nah, akhlak Pak, berhubungan dengan akhlak. Tentang akhlak ya. Nah, nanti berarti lebih kepada materi-materi bidang akhlak. Nanti Pak Rahman nanti di modul GESA menganalisis mengapa siswa tidak menghargai teman. Dasarnya apa? Bapak Ibu, kalau dasarnya teorinya adalah menghargai itu apa sih definisinya? Itu kan sudah jelas. Itu menghargai adalah bla 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 itu. Anggap aja sudah diselesaikan di modul kedua dan seterusnya. Syukur-syukur Bapak Ibu mampu untuk merevisi, nggak apa-apa. Tapi yang perlu dipahami adalah modul keempat ini sudah langsung disesuaikan dengan template yang sudah kita share tadi. Itu Pak Rahman ya. Iya, siap. Aja. Terima kasih. Karena template ini menyederhanakan, bisa dipahami oleh Bapak Ibu semuanya lebih gampang di situ. Oke, berikutnya Pak Wildan. Silakan Pak Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak. Kurang keras suaranya? Oh, kurang keras. Bisa dengar? Nah, bisa dengar. Silakan. Mau bertanya Bapak untuk apa namanya? Berkaitan dengan perubahan yang template itu. Kemarin kan yang saya masukkan di PBL saya itu eksplorasi modul 2 itu kan penyebab masalahnya melalui review literatur review ya Pak G. Kemudian yang modul 3 itu yang realitas review itu di sini saya gambarkan penjabaran dari review literatur saya. Seperti judul saya kan kemarin membuat peningkatan kemampuan berwijaya melalui metode pembelajaran audiovisual dengan latar belakang permasalahan siswa yang kesulitan membaca huruf hijaiyah. Kemudian saya lanjutkan di penyebabnya itu orang tua kurang memperhatikan, orang tua sendiri kurang lancar. Kemudian saya jabarkan di setiap poinnya itu, setiap poin permasalahan yang saya tampilkan di identifikasi dan penyebab masalahnya. Nah itu pertanyaan saya untuk yang analisis tadi, itu dari 4 poin yang saya tampilkan di modul-modul sebelumnya, itu dilanjutkan semua atau mungkin hanya penentunya saja Bapak? Oke, saya sampaikan ya. Jadi kalau Pak Wildan ini ternyata sudah lengkap variabel X dan Y-nya ya. Seharusnya variabel Y saja Pak Wildan. Karena nanti variabel X-nya akan disampaikan di pedagogi atau modul pedagogi. Jadi Pak Wildan tadi kan menggunakan audiovisual ya? Oke, audiovisual Bapak.
Nah, yang variabel Y-nya tadi apa? Baca tulis? Kesulitan peningkatan kemampuan membaca huruf hijaiyah melalui Ya, membaca huruf hijaiyah ya. Jadi Iya. membaca huruf hijaiyah seharusnya Pak Wildan ini di PBL ini, di profesional ini hanya membahas itu saja, nggak sampai di variabel X-nya. Oh, berarti saya Karena hanya nanti variabel menggunakan X-nya itu dibahas di setelah profesional selesai. peningkatan kemampuan Kenapa? itu ya, Pak? Ya, nanti baru digabungkan setelah nanti pas jenengan mau buat proposal PTK begitu. Bukan Hmm. langsung sekarang dimunculkan, enggak. Jadi supaya bisa detail. Misalnya contoh begini, tentang membaca huruf hijaiyah itu kita identifikasi masalah dulu ya. Misalnya apakah siswa kelas 2, Kelas kelas 2 3. atau kelas berapa itu nanti Kelas rencananya? 3. Kelas 3. Nggih. Identifikasi masalahnya kan berarti siswa tidak atau terbatasan waktu misalnya kan, jamnya cuma Hmm. sekian jam. Mungkin yang kedua misalnya tentang Kurangnya metode gurunya toh, Pak. kurang atau gurunya kurang maksimal misalnya ya. Hmm. Ketiga dan seterusnya itu. Nah, teorinya yang digunakan adalah apa yang dimaksud huruf hijaiyah, kemudian dan seterusnya itu di langkah kedua atau modul kedua. Nah, modul ketiganya adalah di lapangannya ternyata itu siswa-siswa di situ tidak ada madrasahnya, diniyahnya tidak ada, guru ngajinya juga kurang dan sebagainya, sehingga siswa tidak mengalami pembelajaran Al-Quran atau hijaiyah di situ. Nah, sehingga di modul keempat baru Pak Wildan ini bisa membaca, menganalisis bahwa karena siswa itu atau sebabnya siswa tidak mampu membaca huruf hijaiyah dengan baik dan benar dan seterusnya itu karena eh, yang diidentifikasi pertama tadi sebagai bahan untuk menganalisis di situ. Gitu Pak Wildan. Jadi lebih fokus ke sana ya nanti, mengarahnya ke sana. Bisa dipahami kira-kira? Gambarannya begini Bapak Ibu, sederhananya. Jadi kalau di Gitu ya. modul 1 atau langkah pertama itu lebih kepada latar belakang. Arahnya ke sana nanti ya, mengarahnya. Ke modul kedua dan ketiga itu mengarahnya kepada teorinya, landasan teorinya. Modul keempat adalah sudah analisisnya. Modul kelima adalah eh, lebih ke solusinya ya, secara konseptual solusinya. Langkah keenam adalah nyatanya atau langkah aksi realnya seperti apa. Nah, nanti langkah realnya itulah kemudian kalau di PTK adalah sebagai siklus-siklus nanti. Siklus pertama, siklus kedua, dan seterusnya itu. Gitu Pak Wildan, kira-kira kurang lebihnya seperti itu. Oke, Bapak. Terima kasih, Bapak. Jadi PBL ini memang by desainnya adalah Bapak Ibu digiring sebagai periset atau persiapan untuk membuat PTK atau penelitian di situ. Kurang lebihnya seperti itu gambarannya. Jadi gambaran sederhananya begini Bapak Ibu. Jadi ketika kita mau menyelesaikan sesuatu atau mencari solusi atau istilahnya menyelesaikan sesuatu itu, kita harus mampu membaca masalahnya apa sih dulu. Apa sih masalahnya dulu itu kita harus paham. Tanpa mengetahui masalahnya cari solusi nggak mungkin begitu. Ini kegiatan ilmiah di riset itu sederhananya begitu Bapak Ibu, untuk memudahkan orang itu meriset itu. Maka penelitian nantinya ya di PTK dan seterusnya itu ya, penelitian itu pertama kali yang didasarkan adalah karena ada masalah. Masalah adalah ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Masalah adalah gap antara realitanya atau dengan kenyataannya dengan seharusnya begitu. Atau bisa dianggap sebagai kegelisahan akademiknya. Begitu kira-kira gambarannya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau senyum-senyum itu bisa paham, bisa enggak. Walaupun setelah ini hilang nggak apa-apa, yang penting di kelas ini harus paham dulu. Nah, gitu. Kan ibu-ibu biasanya setelah ini bikin nasi goreng langsung lupa semuanya begitu. Oke, silakan kalau ada tanya lagi. Oke, saya lanjutkan kalau nggak ada. Bapak Ibu di dalam materi tugasnya itu yang saya pertegas ya supaya Bapak Ibu bisa mengamati. Yang pertama Bapak Ibu setiap modul itu ada pretest di mana dilaksanakan awal sekali. Ingat di
hari pertama ya. Hari pertama itu ada 2 ya Bapak Ibu. Karena K2 itu karena K2 itu setiap modulnya itu 2 hari setengah. Jadi ada 2. Satu yang pertama bisa di pagi hari. Nah, modul ganjilnya di pagi hari. Kalau modul genapnya, maksudnya genap itu modul kedua, keempat, keenam itu di siang hari atau menjelang sore jam 3.15 begitu. Ingat-ingat, tak ulangi lagi ya. Modul ganjil atau 1, 3, 5, 7 dan seterusnya itu di pagi hari pretestnya. Kalau modul genap atau di 2, 4, 6, 8, 10 nanti itu di jam 15. Ya, jam 15. Di kontraknya sudah tak sampaikan di situ. Maka tagihan pertama Bapak Ibu harus melewati satu langkahnya adalah pretest. Pretest ini tidak masuk kumulatif. Mau nilainya berapa nggak berdampak Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, resum. Ingat resum yang saya minta kepada Bapak Ibu adalah bisa setidaknya mewakili isi dari KB. KB1, KB2, KB3, dan KB4. Silakan semakin bagus narasinya akan semakin bagus juga nilainya. Rata-rata ada yang sekedar untuk bikin sekilas saja ya nilainya ya sekilas saja. Saya menyesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu buat di situ. Ingat di dalam membuat atau meresum ini tujuan pertamanya adalah penguasaan materi, bukan sekedar melewati fase saja. Kenapa? Di pendalaman materi Bapak Ibu, meresum adalah salah satu cara untuk menguasai materi itu. Kenapa? Pertanyaannya, karena nanti di akhir pas UKM PPG, soal-soal uji pengetahuan itu mengacu kepada pendalaman materi di modul yang dipelajari modul 1 sampai modul 12 ini. Sebanyak 120 soal atau item. Nanti di kapan-kapan kita akan bahas tentang atau kisi-kisi yang lebih detail di situ. Ingat, saya ulangi lagi, tagihannya adalah pretest 1 kali dengan sekian butir soal 20 ya kalau salah ya. Iya, Bapak. 20 atau 10 soal? 20 soal, kemudian yang kedua tagihan kedua adalah resum KP 1, 2, dan 3 dan 4. Tagihan ketiga adalah Bapak Ibu adalah menganalisis bahan ajar hanya 1 saja. Tagihan berikutnya adalah Bapak Ibu membuat analisis materi PBL. Kemudian ditambah lagi adalah tes akhir modul. Ingat di dalam konteks ini Bapak Ibu tes akhir modul bisa dikerjakan sebelum jamnya boleh. Misalnya jadwalnya kan biasanya jam 1:30. Bapak Ibu ngerjakan jam 1 bisa loh. Nanti silakan boleh dikerjakan di situ. Nah, ketika sudah semuanya dipastikan Bapak Ibu, nilai saudara PG itu adalah 70. Mau nilainya 90, mau nilainya 70 sama. Konteksnya adalah lulus begitu. Nah, harapan kami bahwa di dalam konteks penguasaan materi di setiap modul ini bisa membawa wawasan Bapak Ibu menguasai materi ini yang kemudian nanti diujikan di uji pengetahuan nanti gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya, kira-kira. Kelihatannya gampang, tapi kalau dikerjakan ya agak membutuhkan energi besar. Gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Izin bertanya lagi Bapak. Silakan, Pak Wildan. Pak Wildan ini berkaitan dengan silakan. Analisa nih Pak. Analisa yang mana ini? Bapak kemarin nge-share itu untuk divariasi, maksudnya variasi itu mungkin di KB di modul 1, 2 menggunakan video, modul 3, 4 menggunakan jurnal atau bagaimana gitu Pak? Bebas. Jadi variasi itu tidak harus video terus atau tidak harus video terus, bebas. Jadi begini, saya lebih memberikan kesempatan pada Bapak Ibu semuanya. Video boleh, kemudian jurnal 1 atau artikel 1 boleh, artikel 2 boleh, atau materi yang kami ambilkan dari modul ajar atau yang kami ambilkan dari modul KB1. Boleh milih salah satu.
Iya. Kita Makasih, bikin Bapak. yang gampang saja, nggak sulit-sulit. Gitu Pak Wildan ya. Iya, Pak. Oke. Masih ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Ini sudah akrab belum satu kelas ini? Nanti akan bersama-sama sampai 3 bulan. Harus akrab. Jadi sewaktu-waktu nanti kita Zoom, kita ngobrol tidak hanya materi, tapi sampai persiapan UKM PPG. Begitu ya, barangkali nggak usah lama-lama di Zoom ini. Nanti di lain waktu kita akan lanjutkan lagi pertemuan Zoom berikutnya. Ini Zoom ini saya setting sampai jam 11:30. Jenengan mau gunakan monggo, enggak apa-apa. Iya, Pak. Siap. Oke, matur suwun. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Matur suwun, Bapak. Terima kasih. Saya keluar dulu ya. Ajeng kenalan ini nih Pak, sering di Tepang nih. Oh iya, kenalan dulu biar akrab. Terutama ketua kelas harus mengkoordinir ya. Ini kubu ketua mau siap nih. Oh iya. Oke, saya keluar dulu ya. Ya, Iya, Pak. Pak, makasih. Iya. Monggo Bu Ketua dipun mulai. Kok meng 23, Pak? Liane dene ndi? Hilang. Yang loro ilang. Bu Eka keluar tadi, kali sinten niki sing keluar. Enten sing anu budine sakit mau dadak. Monggo Bu Ketua dipun mulai. Pak dosen wis metu ta iki? Sudah. Sudah, Pak. Ya udah ra apa-apa ngono lho. Metu iki. Pripun Pak Wildan tentang anak napa PPL Nampet lho, itu Pak? tang kowe. Hah? PPL lho pripun mau? Sing modul 5. Yang mau dikerjakan ini Pak. Kan masuk ke modul Oh, yang itu toh, modul 4 itu toh. Iya. Nggih itu di nganu. Bapak Ibu kan sampun membuat nganu toh, membuat Anu apa ngono ae, Pak. Sok jelas kok. membuat apa namanya? Identifikasi masalah. Nggih, pun. Nah, itu diambil identifikasi masalah ini dijabarke. Kados gene skripsi niku lho. Kados gene kula kan judulnya nganu, judulnya apa ya? Ya saya tak buka. Aku lali judul dhewe malah ini. Nah, iki. Gene kula kan peningkatan kemampuan membaca huruf hijaiyah melalui metode pembelajaran audiovisual. Nggih. Nah, nek sing dipakai untuk pedagogik nanti itu yang metode pembelajaran audiovisual. Yang dipakai di sini di PBL kita itu yang peningkatan kemampuan membaca huruf hijaiyah. Lah, kalau ada peningkatan kan pasti ada kekurangannya nggih. Kenapa harus ditingkatkan? Nah, kekurangannya itu dicari. Kados ngene kula kekurangan itu siswa merasa tidak percaya diri. Kemudian kurangnya motivasi, kemudian beberapa siswa kesulitan belajar. Kemudian saya jabarkan lagi kenapa siswa tidak percaya diri? Ternyata di rumah itu orang tua kurang memperhatikan, jadi bocah itu tidak mampu, tidak bisa cepat menangkap sekolah itu loh. Terus kemudian ternyata saya telusuri lagi, kenapa orang tua tidak memperhatikan? Karena orang tua sendiri tidak lancar membaca huruf hijaiyah. Itu harusnya masuk di yang itu yang nomor modul 2, tapi di sini saya masukkan di modul 3. Nah, di sini di modul 4 yang analisis tadi niku dijabarke. Atas Sing dijabarke apa nih, Pak? Gini mau identifikasi masalah. Jadi kita seperti mencari kata kuncinya. Atas Pak Sukiwanya Sanjang, berarti huruf hijaiyah itu dijabarke apa? Dijelaske rinciannya. Jadi pengertian itu loh Pak, huruf hijaiyah itu apa? Huruf itu apa? Hijaiyah itu apa? Anu gitu. Itu Pak, masuknya Modul piro ya, Pak? Modul piro ini? Modul 4. Itu masuk di modul 4 yang di PBL kita kerjakan nanti itu loh. Pak nak ngene kula kan wudu. Dadine apa itu wudu ngoten? Sunah-sunahe. itu masuknya di modul 2, Pak. Maksudnya di modul 2 niku. Nek di sini kan sudah tadi Pak Sukian mintanya kita menjabarkan atau deskripsi itu analisisnya apa. Berarti analisis itu kan penjabaran dari yang kita tulis di sini, identifikasi masalah itu. Iya, ndek mau sih Mas, aku analisis penyebab dari
masalah mau penyebabnya apa terus dianalisis di modul 4. Analisis itu dijabarkan itu pengertiannya huruf hijaiyah itu aneh kalau huruf hijaiyah itu apa, kemudian apa kata kunci dari penyebab masalah kaya tidak terlalu lancar membaca atau apa indikator apa lancar membaca itu indikatornya apa, tidak usah mengeja, membacanya tidak tidak terputus-putus ngono kuwi. Terus apa meneh ya? Iki gonku ada karena kurangnya perhatian, terus lingkungan. Nah, lingkungan seperti Pak Sukian tadi sanjang nek mungkin di lingkungannya ternyata tidak ada TPA. Nah, di sini gini kalau enten nek gini kalau keterangannya terpengaruh anak yang putus sekolah karena lingkungannya anak-anaknya apa ya? Tidak terlalu aktif di TPA, ada tapi tidak terlalu aktif, itu kan juga menjadi penjabaran dari sulitnya membaca huruf hijaiyah tadi. Niku kene jenengan masuk modul pinten, Pak? Modul 3 napa 2 niku? Ini masuk modul 3 niku. Modul 3. Harusnya kan ini masuk ngen kula niki harusnya masuk di modul 4 malah niki. Tapi tak masuk di malah kemarin kan enggak ada itu apa namanya? Sing analisis tadi kemarin enggak ada tuh itu yang di format lama, makanya tak masuk ke modul 3. Format baru ini. Jadi gara-gara kalau paste karena nambah sithik ngono wis rampung. Jadi katanya Pak Khairi tadi kan wudu, jadi jabarnya wudu, rukun wudu, kemudian syarat sahnya wudu dilakukan kapan, terus apa ya manfaat wudu ngono kuwi wis jabarke ngoten niku mawon. Oke, siap. Jadi analisis kan di sini penjabaran to niku kados kita delok video kan jabarke isine video ngoten niku to dianalisis bahan ajar itu. Katanya modelnya kok sing akeh Pak ya, nak ngetik. Iya, modelnya akeh, banyak. Analisa iki. Ora to the point. Pak nak resume mau dadi nilai pacul disyukuri ngene Pak ya. Sudah bagus itu Pak. Lah wis ora sareng nuntut songo. Yang penting PG. Penting di atas PG. Dek enten sing asal 90 kelas kita pernah. Nanti Pak, mentok Nanti. 82 Pak. 82 iki paling dhuwur Pak ya. Paling tinggi. Lah 84-an 90. Kacul kabeh. Analisa PBL itu 80 mboten. PBL kurang namung 78, Pak. Malah sing kedua ketiga medun 76 77. Ngene kula 77 terus ajek 77 terus. Dene pacul jenengan double. Asale di loro. Seneng macul aku kok. Pacul kuadrat, Pak. Di omahe macul, ning sekolahnya macul. Jadi niku nggih untuk analisa modul papan niku nggih penjabaran dari identifikasi. Jadi dhewe kados goleki kata kuncine. Kata kunci dari apa penyebab masalah ini tadi. Kata kunci niku seperti huruf hijaiyah, terus lancar membaca indikatornya nopo, terus minat siswa itu seperti apa ngoten niku. Nek sing simpel-simpel kadang Pak Khairi mau menggoleki wudu tok wis enak nih. Iya. Nah, gue lesnya simpel nggak Pak, tapi nilai aku. Kalau gini Pak, siapa sing kaya sing infak ya penak banget loh, infak kuwi. Browsing ning Wikipedia rampung. Nak menake. Penak kuwi. Aku kelar juga judul kok. Kadung ini kok ya. Kadung kok. Lah niki asal digantos apa mboten Pak? Infak karo sedekah ya ngene Pak, sapa Pak? Pak sinten niku? Angel gawe apa jenenge? Nek saking Pak sub ki wau saged diubah disesuaikan kalih template yang terbaru, tapi nek ganti judul enggak tahu boleh apa enggak ya. Lanjut ya Pak. Kok ngurang-ngurang barang sing wis lanjut buruk piye? Lanjut wae kadung teles Pak.
Maju Lah, terus. males. Nek Pak Supri tadi Wong ora barang ketutup. Kuwi sing wis rampung kuwi Bu Nurul kuwi biasane ngaser wis Mm-mm. rampung. Meneng-meneng 90 kok. Oh, tenan. Dalam mimpi 90 Mbak Vitawi ya wis wis rampung. Buku itu modelnya ndelik kok, lowete kok. niku Pak Isan ndek dalu nobar sambi nugas ini niku. Mas Nur Sari mau kok anteng muni. Nganu keselen ngedit foto dek wengi karifan. Sambi nobar soalnya Pak. Model papat udah rampung niki. Barang, Pak. Aku gitu kan riba aku Aku senengmu kuwi lho Pak babakan apa poligami ku lho. Wah, saya tak peneleng. Oh iya jos wi. Ini bapak-bapak seneng kuwi masih Alah, kuwi. aku jen kapok kon ngopi pasta saiki. Goleki plagiat yo ora rampung. Andane aku ngetik manual ya Pak ya. Wis tenan, mau aku mending ngetik dhewe. Ngetik manual nggih se plagiat Bu no, Pak. Ya minimal lha wong saiki nurun wae koncone yo ngotak-atik sawu ya padha, Pak. Sama mawon. Aku aku wis tekan nganu ding. Konsep feeding apa iki? Apa piro iki? Oprek Aku kontrasepsi juga ya? bareng iki. Iki ya. Pak mau kesimpulanipun nak resume rinto akeh mau. Ya nganu, terus nggo kalimatnya dhewe Mas Anas kuwi sing wis tau bijine dhuwur. TKO kuwi. Lah wong terus bar kuwi pacul terus. Baru kuwi pacul Pak. Kula tertinggi modul 1 tok Pak. Baru kuwi terus Nilai medun. nilainya baru modul 3 kemarin berapa PBL ya? Pripun? Kok kuwi mau. Halo, Mbak halo. Vitawi. Halo. Kemarin PBL itu loh, modul 3 dapat berapa? Modul 3 Sorotan porupo. 7. Ane nggonku ki pacule double kabeh kok saka modul 1 tekan 3 kok. Aku pacul double, Pak. PBL kula modul Ih, kok, 1 Pak? 78, modul 2 76, modul 3 77, panggah Ben nang kula 7, standby. panggah Stabil ning pitu-pitu kabeh. panggah di angka 7. Modul 1 78 76 78. Oh, apa niku? Waalaikumsalam. Nilai Mas. kula nek di rata-rata padha ngene Pak Wildan nih. Istiqomah rokok. 77 terus. 77 terus asik pokoke. Nggon nggone KB ya ming 78, 80, 78, 80 ora tau muncul saka 80. Ya akhirnya dua pinter Pak. Nilai akhir 82 terus, ajek 82,82, enggak medun. Assalamualaikum. Sing saged dongkrak ini anu Pak, tugas akhir modul Pak. Iya, tenggane tame kuwi to, nggon tam sanggar tame 100 wis aman. Tame sing saged ngamanke niku. Pokoknya pentokno 100. Sampai aja medun, Medun 100, kok anjlok bijine. Tenan nek. Syukur-syukur tame 200. Terus. Nggih. Reorganisasi Iki suarane sapa kuwi ilune? sakalisasi. Iki modul 5 berarti bukake tanggal pinten iki? Betul ya, Pak? Nggih, mboten apa. Nggih, mboten apa-apa. Sami-sami. Nggih. Terus saya ikut dari tokoh agama, mungkin jenengan Pak Romli, Mas Yen, kalian Bapak Mas Yen. Nggih. 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 Nggih, nggih Bu. Matur niki soalnya niku mek nopo Enggal.